Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya, semangat hati buat yang lagi bersedih dan jangan lupa untuk tetap tersenyum. Oke, lagi bersama saya Fitra Hayat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas untuk mengenali dan mengidentifikasi publik sasaran dari PR atau public relation. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu mengidentifikasi itu apa. Mengidentifikasi adalah satu langkah atau suatu cara untuk mengenali suatu kelompok tertentu berdasarkan karakteristiknya masing-masing. Nah, jadi pada konteks ini kita akan mengidentifikasi sasaran PR. Dalam PR atau di dalam dunia public relation itu ada yang namanya istilahnya sasaran atau sasaran PR tersebut disebut dengan publik. Nah, jadi nanti kita akan membahas seputar publik. Nah, dalam PR publik ini terbagi menjadi dua lagi, publik internal dan juga publik eksternal. Publik internal sesuai dengan namanya merupakan publik atau sasaran yang berada di dalam instansi, yang berada di internal instansi tersebut. Bagaimana? Mulai dari karyawan, mulai dari publik sendiri terbagi menjadi dua lagi, yaitu publik internal dan juga publik eksternal. Nah, sesuai dengan namanya, publik internal merupakan sasaran PR, sasaran public relation yang berada di dalam suatu instansi tersebut, meliputi dari karyawan atau anggota dari suatu kelompok atau instansi itu. Nah, kemudian juga ada sasaran eksternal atau public eksternal. Nah, ini merupakan sasaran yang menjadi sasaran dari public relation yang berada di luar instansi. Contohnya bagaimana? Mulai dari jurnalis, mulai dari instansi lain, kelompok lain, dan juga hingga ke pemerintahan dan juga lain-lain. Sebanyak lagi yang bisa menjadi satu hubungan atau jika memiliki kepentingan bisa memiliki hubungan dengan satu kelompok di luar dari instansi tersebut. Nah, sekarang bagaimana cara mengidentifikasinya? Untuk mengidentifikasi ini kita bisa dengan dua metode. Yang pertama mengenali dengan karakteristik. Nah, berupa dari jenis kelamin misalnya di internalnya kita melihat jenis kelamin karyawan kita laki-laki dan juga perempuan. Kemudian kita bisa melihat kelas sosial di dalamnya, mengidentifikasi dengan melihat kelas sosial yaitu entah itu dengan ekonomi menengah bawah, ekonomi menengah atau ekonomi menengah atas gitu. Atau juga ekonomi kelas atas. Kemudian juga kita bisa mengidentifikasi dengan karakteristik yang lain-lain. Contohnya tadi seperti usia. Dalam satu instansi tentu saja usia menjadi salah satu poin penting karena tidak mungkin dalam satu gedung itu semuanya sebaya. Jadi pasti situ ada orang tuanya, pasti itu ada anak mudanya, ada seniornya di sana. Kemudian juga kita contohkan di luar instansi juga begitu. Mengapa harus dipraktekkan seperti ini? Karena setiap usia itu, setiap karakteristik tertentu, setiap ciri masing-masing manusia itu punya cara berpikir yang berbeda, punya pandangan yang berbeda, punya sikap yang berbeda pula. Maka daripada itu kita harus mengenali sasaran kita sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Kemudian juga kita bisa selain melihat dari karakteristik, entah itu melihat dari agama, melihat dari sukunya, kita juga bisa melihat dari jumlah sasaran dari PR kita. Nah, kenapa? Karena ini sangat mempengaruhi dalam proses penyebaran informasi yang ingin kita sampaikan. Contohnya, jika ingin menyebarkan berita yang penting, tentu saja kita akan mencari media yang besar. Jadi mencari media yang bisa menyebarluaskan berita yang ingin kita sampaikan. Karena itu hubungan yang perlu kita jalani adalah dengan media massa, dengan teman-teman media massa. Nah, kemudian juga saat kita melihat, wah kita punya target pasar ingin
menaikkan penjualan kita. Maka daripada itu, kita akan memilih pasar yang besar, memilih publik yang besar sebagai media penyampaian pesan kita. Nah, dari situ pula kita akan memilih metode-metode yang sesuai dengan jumlah pasar kita ini. Baiklah, sekian dari saya. Tampaknya sudah cukup saja segini. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.